Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas di mata kuliah metodologi pengembangan nilai agama moral anak usia dini. Kami akan membuat video pembelajaran dengan beberapa materi. Yang pertama, ada materi mengenai syai yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Suci Wulandari. Selanjutnya, ada materi mengenai tawaf yang akan dijelaskan oleh Khodia. Selanjutnya ada materi mengenai cara memakai kain ihram yang akan dijelaskan oleh Messi. Dan ada juga materi mengenai sejarah kurban yang akan dijelaskan oleh Reni Nursanti. Dan yang terakhir ada materi mengenai melontar jumroh yang akan dijelaskan oleh Ani. Baiklah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai syai. Anak bunda pernah mendengar kata syai? Syai adalah berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah dengan melafazkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Ini kita laksanakan sebanyak 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Pintar anak bunda. Mau kita praktekkan sama-sama? Mau? Oke, mari kita praktekkan sama-sama. Kita praktekkan sama-sama yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Anak bunda sudah bisa mempraktikkan syai. Alhamdulillah. Mau mendengarkan mengenai kisah syai? Mau mendengarkan mengenai sejarah syai? Mau? Syai diambil dari kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar, yang mana di saat itu Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar sedang berada di gurun pasir. Nabi Ismail menangis kehausan, jadi ibunya Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Setelah tujuh kali berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ibunya kembali ke Nabi Ismail dan melihat di kaki Nabi Ismail telah keluar air, yaitu air Zam-Zam. Itulah kisah dari sejarah syai. Tentunya di setiap tahunnya, orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikan daging kurban kepada orang-orang yang berhak. Lalu inilah kisah dari kurban. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Siti Hajar.
Mereka sudah lama tidak dikaruniakan anak yang mereka dambakan. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Lalu Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar melahirkan seorang anak lelaki yang soleh yang diberi nama Ismail. Ismail pun tumbuh besar. Pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi Allah memerintahkannya untuk membeli anaknya, Ismail, sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu dengan berat hati Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah, apa pendapatmu?" Lalu Nabi Ismail pun menjawab kepada Ibrahim ayahnya, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang selalu sabar." Kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya, lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan pada Nabi Ismail. Ibrahim mengayuhkan pedangnya untuk menyembelih Ismail. Akan tetapi keajaiban dari Allah pun muncul. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para anak bunda. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Nah, di sini bunda akan menjelaskan yaitu melontarkan jumroh atau ibadah umroh. Puncak dari haji yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Maka jemaah haji ini ritual wukuf di Arafah dan sore harinya menuju Muzdalifah untuk mabit. Maka melempar jumroh dilaksanakan yaitu di Mina. Lempar jumroh merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji saat melakukannya. Jemaah melemparkan kerikil arah 3 buah tiang yang ada di kota Mina. Ketiga tiang itu adalah jumroh Akabah, jumroh ulah, dan jumroh wutbah. Di sini anak-anak kita pada saat melaksanakan ibadah haji, kita akan melempar sebuah batu atau kerikil untuk menyempurnakan ibadah haji kita, yaitu melemparkan jumroh. Maka ritual ini dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Tetapi ada jemaah haji yang menyempurnakan dalam 3 hari, maka tidak ada dosa pula baginya. Maka hadis tentang melempar jumroh ini, Rasulullah SAW bersabda tentang asal mula lempar jumroh yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam sabdanya, beliau berkisah bahwa ketika Nabi Ibrahim tengah melakukan ibadah haji, iblis menampakkan diri kepada beliau di lokasi jumrah Aqafah. Nah, Ibrahim kemudian melempar setan itu dengan 7 kerikil hingga iblis itu masuk ke dalam tanah.
Iblis itu lalu menampakkan diri di lokasi yang ini menjadi jumrah kedua. Nabi Ibrahim melakukan lempari 7 kali dengan 7 kali, lalu iblis itu masuk ke dalam tanah, belum menyerah. Iblis kembali menampakkan diri ke lokasi jumrah ketiga. Ibrahim pun kembali melawan dengan melempar iblis itu dengan 7 kerikil. Nah, maka makna yang kita ambil di sini yaitu merajam setan saat lempar jumrah itu bukan berarti kita benar-benar melewati dengan senantiasa mengingat Allah dan taat kepadanya. Saat melepas jumrah jamaah haji dianjurkan melempar sambil menghafalkan zikir dan bertakbir. Lafaz takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu membuat kita mengingat Allah. Melaksanakan ritual jumrah juga merupakan perintah Allah. Melakukan kedua merupakan bentuk ketaatan, akan membuat setan kesal dan menjauh dari manusia. Maka hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Bila taufiq hidayah, jika ada kesalahan dalam pemateri atau menyampaikan, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.